Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, hari ini kita bakal nyelam ke salah satu ide paling membingungkan tapi juga seru banget dari fisika modern. Ini datang dari materi sumber Anda, multiverse tingkat 3. Betul. Ini semua dari bab 8 ya, yang coba memahami dunia kuantum yang, ya, aneh itu. Aneh banget. Pernah kepikiran nggak sih kayak contoh penulis di awal bukunya? Keputusan sepele kayak nengok pas naik sepeda, itu bisa jadi tergantung sama satu atom kalsium di otak kita? Itu contoh bagus banget buat apa yang disebut amplifikasi keanehan kuantum. Sesuatu di level mikro yang acak banget bisa nentuin hasil gede di dunia kita. Bisa bedain hidup sama mati malah ya? Persis. Dan mekanika kuantum, hukum buat skala kecil ini, nah ini nih yang bawa kita ke ide paling radikal soal realitas. Iya, bab 7 dan 8 di sumber Anda kan bahas ini. Coba deh, langsung ke intinya aja. Apa sih teka-teki kuantum ini sebenarnya? Intinya itu ada di persamaannya. Persamaan Schrödinger. Ini ngejelasin gimana partikel, misalnya elektron gitu, bergerak, tapi bukan kayak titik pasti. Terus gimana dong? Dia digambarin sebagai fungsi gelombang atau wave function. Nah, fungsi gelombang ini bisa nyebar. Jadi secara matematis, partikel itu bisa ada di banyak tempat atau banyak kondisi sekaligus. Itu yang namanya superposisi kan? Tepat, superposisi. Tapi masalahnya, di dunia nyata kita nggak pernah lihat gitu kan. Sepeda saya nggak mungkin di dua tempat. Meja ini ya di sini aja. Nah, itu dia kontradiksinya. Betul. Persamaan bilang bisa A, B, C barengan. Pas kita lihat, dapatnya A atau B atau C aja. Puluhan tahun jawabannya itu? Interpretasi Copenhagen. Oke, Copenhagen. Gimana tuh? Teorinya bilang pas kita ngukur atau ngamatin, fungsi gelombang itu ya semacam runtuh jadi satu hasil aja. Keruntuhan fungsi gelombang. Penulisnya sendiri juga bingung kan pas kuliah diceritain di bab 8. Pertanyaan gedenya, kapan persisnya runtuh? Terus siapa pengamatnya? Manusia, alat ukur, kucing Schrödinger. Nah, itu masalahnya. Copenhagen nggak ngasih jawaban jelas. Makanya ada celah. Hugh Everett tahun 57 datang dengan ide yang beda banget. Radikal. Oke, Everett. Dia nanya, gimana kalau fungsi gelombang itu nggak pernah runtuh? Gimana kalau persamaan Schrödinger itu berlaku terus, di mana aja, kapan aja, tanpa ada keruntuhan misterius? Konsekuensinya itu, wow, ngubah cara pandang kita soal realitas. Kalau persamaannya selalu benar, tiap kali ada interaksi kuantum yang hasilnya bisa beda-beda dan efeknya jadi besar, maka seluruh sistem... Termasuk kita sebagai pengamat? Iya, termasuk kita. Kita juga ikut masuk ke dalam superposisi itu. Oke, di bab 8 ada analogi bagus nih. Kartu kuantum digambar 8.1. Biar kebayang ya, misalnya kita nyimbangin kartu ratu hati di ujungnya. Kuantum bilang, pas jatuh, dia superposisi. Jatuh telungkup dan telentang barengan. Nah, ini bagian pentingnya. Pas Anda lihat kartu itu, Anda bukan milih satu hasil terus yang lain hilang. Nggak gitu. Malah Anda yang kepecah. Anda jadi bagian dari superposisi yang lebih gede lagi. Jadi, ada versi saya yang lihat kartu telungkup, mungkin agak bete gitu. Tapi di saat yang sama, di dunia lain ada versi saya lagi yang lihat kartunya telentang, terus seneng. Betul. Dan kedua versi ini nggak sadar satu sama lain. Buat masing-masing versi, hasilnya kayak lempar koin aja. Acak. Nah, ini inti multiverse tingkat 3 Everett ya. Tiap kali ada kejadian kuantum yang hasilnya bisa bercabang, dan efeknya jadi gede, alam semesta kita itu kayak bercabang jadi banyak alam semesta paralel. Persis. Di tiap cabang, satu kemungkinan jadi kenyataan. Dan ini kejadian terus-terusan dong, bukan hal aneh atau langka. Sama sekali nggak. Interaksi kuantum itu di mana-mana. Sinar kosmik nabrak atmosfer, atom radioaktif meluruh, bahkan mungkin proses di neuron otak kita pas ambil keputusan. Tiap ada pilihan kuantum yang efeknya besar, cabang baru muncul. Jadi jumlah alam semesta paralel itu, wah, banyak banget. Balik ke contoh penulis yang naik sepeda tadi. Kalau atom kalsium di otaknya superposisi, micu neuron lihat kanan dan jangan lihat. Berarti menurut Everett, kedua skenario itu kejadian. Di alam semesta yang beda. Di satu cabang, dia nengok, lihat mobil, selamat. Di cabang lain, dia nggak nengok, mungkin, ya celaka. Masing-masing dia cuma ngalamin satu realitas itu.
nggak sadar sama nasib alternatifnya. Kalau semua kemungkinan itu kejadian di dunianya masing-masing, kok kita ngalaminnya kayak ada probabilitas? Kenapa kita lihatnya acak? Kayak 50% Ratu Hati telentang tadi. Bukannya semua harusnya sama nyata. Ini penting banget nih. Ini emang teka-teki utamanya teori Everett. Jawabannya menurut Everett, dan ini didukung hitungan matematis juga ya, kayak teorema Borel, itu ada di gambaran besarnya. Setelah banyak banget percabangan, bayangin Anda ulang eksperimen kartu kuantum ribuan kali. Kayak di gambar 8.2 itu ya? Iya, nanti bakal tercipta superposisi raksasa yang isinya tuh banyak banget salinan diri Anda. Semacam cloning kuantum massal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan di dalam kumpulan salinan yang super banyak ini, argumennya adalah hampir semua salinan Anda itu bakal nemuin kalau frekuensi hasilnya, misal berapa kali Ratu Hati telentang, itu bakal deket banget sama probabilitas dari persamaan Schrödinger. Misalnya 50%. Oh, jadi rasa acak itu muncul karena dari sudut pandang subjektif saya nggak tahu bakal jadi salinan yang mana setelah percabangan berikutnya. Persis. Ini insight penting nih. Kerandoman yang kita alami itu mungkin cuma ilusi perspektif aja. Realitas dasarnya mungkin sebenarnya deterministik, diatur sama Schrödinger. Tapi karena Anda terus-terusan di-cloning ke cabang-cabang beda, masa depan jadi terasa ada probabilitasnya. Soalnya Anda nggak tahu bakal jadi Anda yang mana. Wow, itu benar-benar ngubah cara mikir sih. Oke, kalau average benar, dan ada banyak banget versi Anda di luar sana, kenapa kita cuma ngalamin satu realitas yang solid ini? Kok kita nggak ngerasa aneh gitu ada percabangan? Nah, disinilah konsep kunci lain masuk. Decoherence. Ini proses fisika yang penting banget. Ini yang ngejelasin kenapa efek kuantum aneh kayak superposisi itu nggak kelihatan jelas di skala kita, skala makroskopis. Decoherence ya. Ada tokoh penting di sini. Ada. Fisikawan kayak Zurek, Zeh, penulis sumber Anda ini juga kontribusinya lumayan di bidang ini. Cara kerjanya gimana tuh, sederhananya? Gini, bayangin objek gede kayak kartu kuantum tadi. Lagi superposisi kiri dan kanan. Objek ini kan nggak sendirian. Dia terus-terusan dihajar partikel dari lingkungan foton, molekul udara, macam-macam. Tiap interaksi ini kayak ngintip posisi si kartu. Jadi lingkungan secara nggak sengaja ngukur keadaan kartu itu. Bisa dibilang gitu, secara efektif ya. Informasi soal keadaan kartu kiri atau kanan itu bocor ke lingkungan. Cepet banget bocornya. Akibatnya hubungan kuantum murni antara keadaan kiri dan kanan si kartu itu jadi rusak, terurai gitu. Secara matematis ada caranya ya, kayak matriks densitas di gambar 8.6 itu? Iya, itu salah satu caranya. Decoherence itu ngilangin elemen-elemen yang nunjukin keanehan kuantum. Jadi yang sisa itu kelihatannya kayak campuran probabilitas biasa aja. Kartu itu di kiri atau kanan, kita cuma nggak tahu yang mana. Ah, oke. Jadi dia menghilangkan efek dua-duanya sekaligus itu ya. Jadi kelihatan klasik. Tepat. Jadi insight berikutnya, decoherence ngejelasin kenapa dunia makroskopis kelihatan klasik buat kita, meskipun hukum dasarnya kuantum. Tapi penting nih, decoherence itu nggak benar-benar nyelesain masalah pengukuran. Dia nggak jawab apakah fungsi gelombang beneran runtuh atau enggak. Tapi dia jelasin kenapa superposisi makroskopis itu rapuh banget. Lingkungan ngukur terus. Ini nyambung banget nih sama ide-ide populer soal kesadaran kuantum atau otak itu komputer kuantum. Kayak gagasannya Roger Penrose. Penulis sumber kita kan pernah masuk berita Science tuh, judulnya provokatif. Sir Roger Penrose is incoherent, and Max Tegmark says he can prove it. Gimana tuh? Otak kita bisa manfaatin keanehan kuantum nggak sih? Kemungkinannya kecil banget. Ini menurut perhitungan decoherence yang dilakuin penulis ya. Gini deh, anggap aja neuron bisa superposisi, nembak dan nggak nembak. Ini kan melibatkan superposisi-posisi jutaan atom atau ion. Dan otak kita kan anget, besar, berisik lah ya partikelnya. Nah, itu dia, interaksi sama molekul air di sekitarnya, ion lain, itu bakal bikin superposisi neuron ini kena decoherence dalam waktu yang cepat banget, luar biasa cepat. Seberapa cepat emang? Hitungannya sekitar 10⁻⁻20 detik buat neuron, atau 10⁻⁻13 detik buat struktur mikrotubulus yang juga suka disebut-sebut itu. Wah, itu cepat banget. Lebih cepat dari kedipan mata. Jauh. Jauh lebih cepat. Waktu sesingkat itu nggak cukup buat ada proses kuantum yang koheren yang berarti di otak. Jadi
insight penting lagi nih. Meskipun ada proses kuantum di level dasar, otak kita kemungkinan besar fungsinya klasik di level fungsional. Maksudnya, level yang relevan buat pikiran, kesadaran gitu. Di coherence, ngehapus efek kuantumnya duluan. Oke. Jadi kayaknya nggak ada komputasi kuantum di kepala kita ya. Tapi balik lagi deh ke multiverse Everett. Ada cara nggak sih, secara teori gitu, buat nguji beneran ada nggak alam semesta paralel ini? Ada eksperimen pikiran yang terkenal, tapi agak serem sih. Namanya bunuh diri kuantum atau quantum suicide. Bayangin ada senapan, disambungin ke alat ukur kuantum. Tiap detik, alat ini ngukur. Hasilnya 50-50. Hasil A, senapan nembak. Hasil B, senapan cuma bunyi klik. Waduh, mulai ngeri nih. Tenang, ini cuma eksperimen pikiran kok. Nah, Anda taruh kepala di depan larasnya. Apa yang bakal Anda alamin? Jawabannya beda banget tergantung interpretasi kuantum mana yang benar. Oke, kalau Copenhagen yang runtuh itu benar. Tiap detik ada 50% kemungkinan Anda mati. Bertahan semenit aja udah mustahil banget. Anda mungkin dengar beberapa kali klik, terus ya udah sunyi. Tapi kalau Everett yang banyak dunia itu benar. Tiap detik, alam semesta itu bercabang. Di satu cabang Anda mati. Di cabang lain, Anda dengar klik dan hidup terus. Yang penting, selalu ada cabang di mana Anda selamat. Jadi, dari sudut pandang subjektif Anda, kan Anda cuma bisa ngalamin yang selamat. Anda cuma bakal dengar klik, klik, klik terus-terusan. Anda bakal ngerasa kebal beluru. Gila sih idenya. Implikasinya soal keabadian subjektif ini, wah, bikin mikir banget. Walaupun ya ini spekulatif banget ya, dan tergantung gimana masalah pengukuran itu diselesaikan. Bener. Dan ada batas praktisnya juga sih, dibahas juga sama penulis. Lama-lama kan kemungkinan pistolnya rusak atau listriknya mati, jadi lebih gede daripada kemungkinan pistolnya jalan terus dan Anda dengar klik terus. Jadi ya nggak benar-benar abadi juga. Tapi secara teori, eksperimen ini bisa bedain dua interpretasi itu dari sudut pandang orang pertama. Nah, sekarang pertanyaan penting lain nih. Multiverse tingkat 3 ini kan muncul dari percabangan kuantum. Gimana hubungannya sama multiverse tingkat 1? Yang dibahas di bab 56 sumber Anda itu loh. Soal ruang angkasa tak terbatas yang pasti ada kembaran kita atau doppelganger. Apa ini dua jenis multiverse yang beda? Nah, ini salah satu bagian paling menarik di akhir bab 8. Coba lihat gambar 8.11 deh kalau ada bukunya. Penulis ngasih kemungkinan kalau tingkat I dan tingkat 3 itu mungkin bukan dua hal beda, tapi dua sisi dari koin yang sama. Hah? Gimana ceritanya bisa gitu? Idenya gini, fungsi gelombang Schrödinger itu mungkin nggak cuma deskripsiin sistem kuantum di sini aja, di lab kita. Mungkin dia sekaligus deskripsiin semua salinan identik dari sistem itu yang kesebar di seluruh alam semesta tak terbatas tingkat I. Oh, jadi ketidakpastian kuantum yang kita rasain pas ngukur. Itu mungkin datangnya dari ketidaktahuan kita soal salinan mana di antara triliunan salinan di alam semesta tak terbatas itu yang sebenarnya lagi kita tempatin sekarang. Kalau probabilitas kuantum Ratu Hati telentang itu 23, berarti di antara semua salinan tak terbatas eksperimen itu di seluruh kosmos level 1, persis 23 dari mereka emang hasilnya Ratu Hati terlentang. Wah, jadi ini semacam insight penyatuan ya. Probabilitas kuantum itu mungkin cerminan distribusi statistik hasil di antara salinan-salinan identik di alam semesta yang tak terbatas. Ini nyatuin ide ruang tak terbatas sama percabangan kuantum. Bisa jadi ini solusi buat masalah probabilitas di kerangka Everett. Ini proposal yang elegan sih, walaupun ya masih hipotesis, tapi dia nyambungin dua konsep multiverse yang tadinya kelihatan beda banget. Dan ini bawa kita ke kesimpulan bab 8 ya. Balik lagi ke tema utama buku ini. Kalau deskripsi terdalam realitas itu, fungsi gelombang, sesuatu yang matematis abstrak, yang hidup di ruang matematis namanya ruang Hilbert. Semacam arena matematis murni gitu tempat keadaan kuantum berada. Wah, ini makin nguatin gagasan kalau di level paling dasar, alam semesta kita ini mungkin sifatnya matematis. Ide yang nanti bakal digali lagi di bab 10. Jadi kita rangkum dikit ya inti dari multiverse tingkat ketiga dari bab 8 ini. Ini konsekuensi radikal kalau kita terima persamaan Schrödinger apa adanya tanpa keruntuhan. Tiap kemungkinan kuantum jadi nyata di alam semesta paralelnya sendiri. Yang kita rasain sebagai acak itu ilusi subjektif gara-gara kita di-cloning terus ke cabang-cabang itu. Dan decoherence, interaksi sama lingkungan, itu yang bikin kita nggak ngerasain langsung keanehan kuantum ini. Dunia kelihatan klasik karena info kuantumnya bocor cepet banget. Betul. Dan ada kemungkinan keren kalau multiverse kuantum level 3 ini nyatu sama multiverse spasial level 1. Probabilitas kuantum jadi cerminan distribusi hasil di antara salinan tak terbatas kita di alam semesta yang luas banget itu.
Buat Anda yang denger ini, implikasinya ini gila banget loh. Kalau interpretasi ini benar, ada versi Anda yang jumlahnya nggak kehitung di luar sana sekarang. Versi yang ambil jalan beda di tiap persimpangan kuantum hidup Anda. Ngejalanin hidup yang mungkin cuma beda dikit atau beda banget sama Anda yang sekarang ini. Ini jelas munculin pertanyaan filosofis yang dalam banget ya soal identitas, kehendak bebas. Tepat sekali. Dan sebagai penutup nih, kita tinggalin Anda dengan pikiran ini buat irenungin. Kalau memang ada banyak banget versi diri Anda yang secara kolektif udah ngambil semua pilihan yang mungkin diambil, apa artinya jadi Anda yang spesifik ini? Pilihan yang Anda buat di sini, di cabang realitas ini punya makna unik nggak sih kalau semua pilihan alternatif juga kejadian di tempat lain? Ini pertanyaan soal nilai diri kita, makna pilihan dalam lanskap multiverse yang luasnya nggak kebayang. Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut.